Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Today I want to present about assessing listening skills. What is assessing listening skills? Assessing listening skills is the ability to process authentic spoken language, understand explicit linguistic information, and make inference of clearly presented information are broadly defined competencies of listening that can be assessed. So it means that kemampuan itu memproses bahasa lisan yang otentik untuk memahami secara eksplisit informasi yang linguistik dan membuat kesimpulan yang disajikan dengan jelas. Serta informasi ini adalah kompetensi mendengar yang didefinisikan secara luas yang bisa dinilai. Next, how to improve listening skills. First, communication. Communication is the act of giving, receiving, and sharing information. In other words, talking or writing and listening or reading. Good communicators listening carefully, speak or write clearly, and respect different opinions. Jadi dengan cara kita berkomunikasi ini seperti yang tindakan memberi, menerima, dan berbagi informasi, serta bisa mendengarkan dan membaca yang dikomunikatorkan dengan baik, yang didengar dengan seksama, berbicara atau menulis dengan jelas. And second, kemampuan mendengar ini bisa dilihat dari films. And third, songs. Kemampuan mendengar juga bisa kita dengar dari seperti nyanyian-nyanyian, dan and the last is podcast. And next, why listening is important. First, to avoid communication errors, it helps to learn something new and to show that we are serious, and it helps us to adapt and understand. And last, to create effective communication. Jadi kenapa listening ini sangat berguna untuk the others? Jadi because dengan kita mendengarkan ini, itu membuat kita mampu untuk menghindari kesalahan komunikasi dan bisa membantu mempelajari yang baru, untuk menunjukkan bahwa kita itu bisa mendengarkan dengan baik, dan juga membantu kita untuk memahami serta menciptakan komunikasi yang efektif. And next, benefits of assessing listening skills. First, getting used to listening to other people can make you more focused. And second, has many stories to learn for life. And third, have a high sympathetic nature. Fourth, make yourself more to think critically. And last, learn to see things from different points of view. Jadi di sini juga terdapat cara menilai keterampilan mendengarkan itu seperti apa. Jadi dengan cara menilai keterampilan mendengarkan ini, bisa kita itu membiasakan mendengarkan orang lain, bisa membuat kita itu menjadi lebih fokus. Dan yang kedua, kita itu bisa memiliki banyak cerita untuk yang kita pelajarin. Dan yang ketiga, itu memiliki rasa simpatik yang tinggi. Seperti misalnya pada saat orang lain mendengarkan, itu kita akan lebih menghargai. Terus belajar untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. And here are 5 listening skills that can be taught directly. First, recognizing literal meaning, facts, details, or information. And second is understanding vocabulary, the meaning of words, making inference,
It means make inference as students listen. Drawing conclusion is draw conclusion by synthesizing information. And finding evidence it means identify statements or details in an audio. Jadi ada 5 keterampilan mendengarkan yang dapat diajarkan secara langsung. Yang pertama itu kita bisa mengenali arti literasi, seperti kita bisa mendengar dari fakta atau informasi yang lebih detail ya. Terus yang kedua itu understanding vocabulary. Dari sini juga kita bisa memahami kosakata atau arti dari sebuah kata yang kita bicarakan. Dan yang ketiga making inference itu kita bisa membuat inferensi seperti membuat kesimpulan sebagai siswa untuk mendengarkan. And drawing conclusion itu dari drawing conclusion ini kita bisa menarik kesimpulan dari sebuah informasi yang ada pada cerita tersebut. And last, finding evidence. Itu kita bisa menemukan bukti seperti mengidentifikasi pertanyaan dari sebuah audio tersebut. And what makes listening difficult? First, colloquial language. Colloquial language is used in or suited to familiar and informal conversation. Colloquial word using conversational style. Jadi kita jadi listening ini bisa dibedakan dari colloquial language, yaitu bahasa sehari-hari, and the second rhythm and intonation. Itu kita bisa mengenali pendengaran itu dari sebuah intonasi. And the last is interaction. Interaction ini dimana orang yang dapat melakukan aksi, dan di situ juga orang mendengar dari sebuah aksi tersebut. Okay, that's enough for my presentation. And the conclusion is the abilities to listen critically and to express oneself clearly and effective or contribute to a student's success in school. Teacher concerned with developing the speaking and listening communication skills of their students need methods for assessing their students' progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.